Di video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama kembali mengulas materi pembelajaran kita pekan lalu, yakni tentang iman kepada hari akhir. Silakan untuk disimak dengan baik dan siapkan buku catatannya. Anak-anak semua, pada bagian pertama, kita akan mengulas tentang pengertian hari kiamat. Beberapa poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu bahwa hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Lalu ketika ditanya, apa pengertian hari kiamat? Maka hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Maka dari itu ketika ada pertanyaan tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka tentu jawabannya adalah hanya Allah lah yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, bila dalam kehidupan kita ada seseorang atau siapa saja yang mengaku bahwa dirinya mengetahui kapan tepat terjadinya hari kiamat, maka wajib bagi kita untuk tidak mempercayainya. Anak-anak semua, pada poin yang keempat disebutkan bahwa beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Dan pada poin yang kelima, beberapa ayat di dalam Al-Quran pun menjelaskan tentang hari kiamat. Di antaranya yaitu surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5 dan surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan 4. Baik, di bagian berikut ini kita akan bersama-sama mengulas tentang macam-macam hari kiamat. Anak-anak semuanya, seperti yang sudah Pak Andri jelaskan, bahwa kiamat itu ada dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro juga dikatakan sebagai kiamat kecil, yakni hancurnya sebagian alam dan isinya. Contohnya yaitu seperti bencana alam, ya banjirkah, longsor, dan lain sebagainya. Lalu contoh yang kedua adalah kematian seseorang. Ini adalah contoh tentang kiamat sugro. Lalu kiamat kubro. Kiamat kubro juga disebut dengan kiamat besar, yakni hancurnya seluruh alam beserta isinya. Dicontohkan misal yang pertama adalah planet yang bertabrakan, seluruh makhluk dimatikan. Ini adalah contoh dan penjelasan tentang macam-macam hari kiamat. Pada bagian kali ini, kita akan mengulas tentang dalil atau ayat dan surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Pada dasarnya, ada banyak surat dan ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang hari kiamat. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 2 surat dan beberapa ayat di dalamnya. Yang pertama yaitu surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Dan apabila matahari digulung. Wa idan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idal isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan.
Anak-anak semua, di dalam surah At-Takwir ini dijelaskan tentang gambaran yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya, bagaimana matahari digulung. Matahari yang menyinari kehidupan kita, yang ukurannya mungkin lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal ini. Itu digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat kedua, bintang-bintang berjatuhan. Gunung-gunung dihancurkan. Kalau biasa kita lihat gunung-gunung hanya meletus, erupsi. Tapi kali ini, pada hari kiamat kelak, wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan atau tidak diperdulikan. Makna dari ayat keempat ini, unta-unta itu dianggap sebagai harta atau kekayaan atau materi. Hal ini dikarenakan bahwa unta-unta itu adalah salah satu hewan yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Apalagi jika unta-unta itu dalam keadaan bunting, maka tentu akan ada banyak harta yang bisa didapat dari hewan ini. Namun pada hari kiamat nanti, orang-orang tidak akan lagi memperdulikan tentang harta-hartanya. Sibuk dengan dirinya masing-masing. Itu surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lalu bagaimana dengan surah Al-Qari'ah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Berbeda dengan surah At-Takwir, anak-anak semua, di dalam surah Al-Qari'ah ini Allah mengulang 3 kalimat yang sama. Dan 3 kalimat yang sama ini dalam bentuk kalimatul is'af atau kalimat pertanyaan. Ditanyakan kepada kita semua, agar apa? Dan diulang-ulang sebanyak 3 kali. Agar kita benar-benar memperhatikan, benar-benar mencari tahu, benar-benar mempersiapkan tentang hari kiamat itu. Lalu pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Manusia pada hari kiamat kelak seperti kapas yang bertebaran tanpa ada arah. Tak tahu apa yang akan dituju untuk menyelamatkan dirinya. Dan di ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang bertaburan. Bulu-bulu yang berterbangan. Bulu-bulu yang bertabrakan. Gunung-gunung itu bukan hanya dihancurkan, tapi berterbangan. Diangkat oleh Allah. Dipindahkan. Lalu dihancurkan oleh Allah. Begitu mengerikannya gambaran yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Maka dari itu, hal ini harus kita persiapkan. Mudah-mudahan persiapan kita lebih baik agar kelak di hari kiamat nanti kita sudah dapat mempersiapkan bekal yang terbaik.
Kita lanjutkan pada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yaitu tanda-tanda kecil. Di sini Pak Andri hanya menyebutkan 4, walaupun sebenarnya ada tanda-tanda lain yang itu termasuk pada tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Yang pertama yakni banyaknya ulama muslim yang wafat. Yang kedua, maksiat dan kejahatan merajalela. Seseorang sudah tidak peduli lagi tentang kejahatan dan seakan-akan kejahatan itu benar adanya. Seseorang sudah tidak malu lagi untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, ilmu agama dianggap tidak penting. Orang-orang sudah banyak meninggalkan ilmu agama. Jauh lebih mementingkan hal lain daripada pengetahuan agama. Dan yang keempat, laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini adalah tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Baik, kita lanjutkan pada tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama yakni munculnya kabut atau dukhon. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, yakni terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda besar ini menjadi indikasi bahwasannya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Sedangkan untuk penjelasannya seperti yang Pak Andri sampaikan di dalam pembelajaran di kelas, bahwa penjelasan dari tanda-tanda ini akan lebih diperdalam di jenjang berikutnya. Anak-anak semua, pada bagian ini sebagai bentuk atau tanda keaktifan, Pak Andri menyiapkan satu buah pertanyaan untuk kalian jawab dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya pada kolom komentar dan diberi identitas nama dan kode soal. Contoh, nama Andri, kelasnya 6B, kode soalnya misalkan hisab. Baru kemudian menuliskan jawabannya. Silakan untuk dibaca soalnya dan dijawab pada kolom komentar.